Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 5 akan warahmatullahi mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Roda Gigi Lurus dan Roda Gigi Miring. Untuk member squad kelompok 5 ada Alfeu Sahat, ada Rio Febrian, Muhammad Stefani Mariono, serta Khairul Anwar. Mulai masuk dari materinya, apa sih roda gigi itu? Roda gigi itu adalah komponen mekanis berbentuk cakram atau silinder dengan gigi-gigi yang terpasang di sekelilingnya. Fungsi dari roda gigi tersebut untuk mentransmisikan gerakan rotasi dan torsi antara poros dalam mesin. Ketika dua roda gigi saling berpasangan, gigi-gigi mereka saling bertautan dan mentransfer gerakan dari satu poros ke poros lainnya secara efisien dan presisi. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan. Penggunaan roda gigi sendiri telah ada sejak zaman kuno. Contohnya mekanisme Antikythera dari Yunani kuno yang diperkirakan dibuat antara tahun 150 hingga 100 sebelum Masehi. Menggunakan sistem roda gigi kompleks untuk menghitung posisi astronomi. Untuk jenis-jenis roda gigi sendiri yang kita ketahui, ada roda gigi lurus atau spur gear, jenis yang paling sederhana dengan gigi yang sejajar dengan sumbu rotasi, cocok untuk mentransmisikan gerakan pada poros yang sejajar. Kedua, ada roda gigi helix atau helical gear. Gigi-gigi pada roda ini membentuk sudut tertentu terhadap sumbu rotasi, memungkinkan transmisi yang lebih halus dan efisien, serta dapat mentransmisikan daya pada poros yang tidak sejajar. Yang ketiga, ada roda gigi touching atau worm gear, memiliki bentuk sekrup digunakan untuk mentransmisikan gerakan pada sudut 90 derajat dan sering digunakan untuk mengubah kecepatan dan meningkatkan korosi. Yang keempat ada roda gigi konis, digunakan untuk mentransmisikan gerakan antara dua poros yang berpotongan pada sudut tertentu, seperti pada diferensial kendaraan. Selanjutnya, kita balik lagi ke topik awal ya. Apa sih roda gigi lurus itu? Roda gigi lurus itu merupakan salah satu dari sekian jenis roda gigi yang ada dalam dunia otomotif. Jenis roda gigi ini dapat kita jumpai juga di berbagai macam mesin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mengulas secara lengkap mengenai roda gigi lurus dan penggunaannya. Pengertian dari roda gigi lurus sendiri adalah suatu transmisi berupa roda gigi, di mana gigi tersebut berbentuk lurus dan sejajar dengan sumbu putar. Roda gigi lurus ini merupakan jenis roda gigi yang paling sederhana. Untuk fungsi dari roda gigi lurus sendiri, sama seperti roda gigi lainnya, roda gigi lurus berfungsi untuk meneruskan daya dari satu poros ke poros yang lain. Supaya dapat bekerja, setidaknya dibutuhkan dua buah roda gigi lurus dengan ukuran gigi yang sama. Untuk kelebihan dari roda gigi lurus sendiri, yaitu ada efisiensi daya yang ditransmisikan tinggi, mudah untuk dipasang, tidak selip seperti transmisi sabuk puli, daya yang dapat ditransmisikan besar, dan juga tergolong andal. Untuk kekurangan dari roda gigi lurus sendiri, lebih mahal dibandingkan sabuk puli. Jarak antara poros yang dihubungkan pendek, bising jika digunakan pada putaran tinggi, serta roda gigi ini mengalami tegangan dalam jumlah besar. Berikut merupakan perhitungan dari roda gigi lurus. Lihat dari gambar, sudah tertera dari bagian-bagian roda gigi lurus. Ada lingkaran kebebasan, lingkaran dedendum, bidang bawah, serta ada lingkar puncak. Berikut adalah rumus yang sering kita gunakan dalam pembuatan roda gigi lurus. Selanjutnya akan disampaikan oleh Khairul Anwar. Pada saudara Khairul Anwar, saya persilahkan. Sekarang lanjut ke roda gigi miring. Apa itu roda gigi miring? Roda gigi miring adalah jenis roda gigi yang dipotong secara miring terhadap sumbu putarnya. Berbeda dengan berbeda dengan roda gigi lurus, yang giginya berjajar. Roda gigi miring memiliki bentuk spiral atau diagonal. Ciri-ciri roda gigi miring, arah gigi membentuk sudut terhadap sumbu poros, distribusi beban sepanjang garis kontak tidak uniform, kemampuan beban lebih besar daripada roda gigi lurus. Gaya aksial lebih besar sehingga memerlukan bantalan nasi dan gigi yang kokoh. Selanjutnya,
Jenis hubungan poros. Poros sejajar. Dua roda gigi miring dengan arah X yang berlawanan digunakan untuk memastikan daya antar poros sejajar. Poros bersilang tidak sejajar dan tidak berpotong. Roda gigi miring dapat digunakan untuk transmisi pada poros yang bersilangan. Kelebihannya lebih bisa operasi lebih sinyal dan halus, daya dukung beban lebih tinggi, umurnya lebih panjang. Kekurangannya lebih sulit dan mahal dalam proses pembuatannya. Timbul kaya aksial harus dikompresi. Kita masuk ke dalam teori roda gigi miring. Roda gigi digunakan untuk mendistribusikan daya pusat dan putar yang tepat. Roda gigi memiliki gigi di sekelilingnya hingga penulisan daya dilakukan oleh gigi kedua roda yang saling berkaitan. Roda gigi sering digunakan karena dapat memberikan putaran dan daya yang lebih besar bervariasi dan lebih kompak daripada penggunaan alat transmisi yang lainnya. Selain itu, roda gigi juga memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan alat transmisi lainnya, yaitu sistem transmisi lebih ringkas, putaran lebih tinggi, daya yang besar, sistem kompak sehingga konstruksinya sederhana. Kemampuan menerima beban lebih tinggi, efisiensi perpindahan dayanya tinggi karena faktor terjadinya slip sangat kecil, kecepatan transmisi roda gigi dapat diturunkan hingga dapat digunakan dengan pengukuran kecil dan daya yang besar. Roda gigi harus mempunyai perbandingan kecepatan sudut tetap antar dua poros. Di samping itu terdapat pula roda gigi yang perbandingan kecepatan sudutnya dapat bervariasi. Ada pula roda gigi dengan putaran yang tersebut mulus. Dalam teori, roda gigi pada umumnya dianggap sebagai benda kaku yang hampir tidak mengalami perubahan bentuk dalam jangka waktu lama. Klasifikasi roda gigi menurut letak poros, menurut arah putar, menurut bentuk jalur. Selanjutnya, menurut letak poros dapat kita lihat poros roda gigi tengahnya. Roda gigi dengan poros sejajar itu roda gigi lurus, roda gigi miring, roda gigi yang biasa. Keterangannya klasifikasi atas dasar bentuk alur roda gigi. Roda gigi dengan poros perpotongan. Roda giginya roda gigi kerucut, lurus roda gigi kerucut spiral, roda gigi kerucut spiral, roda gigi kerucut miring. Keterangannya klasifikasi atas dasar bentuk jalur gigi. Selanjutnya, ini letak poros roda gigi dengan poros perpotongan. Roda giginya itu roda gigi permukaan dengan poros perpotongan, roda gigi kerucut miring ganda. Keterangannya roda gigi dengan poros perpotongan berbentuk istimewa. Selanjutnya roda gigi dengan poros hilang. Roda gigi itu roda gigi cacing, silindris, roda gigi cacing selubung ganda, roda gigi cacing samping, roda gigi harmonis, roda gigi dipolip, roda gigi permukaan silang. Kontak gigi gerak lurus dan berputar. Selanjutnya, menurut arah putar. Menurut arah putarnya, roda gigi dapat dibedakan atas, roda gigi luar, arah putarnya berlawanan, roda gigi dalam dan tujuan arah putarnya sama. Selanjutnya, perbandingan putar dan perbandingan roda gigi. Jika putaran roda gigi berpasangan ditanyakan dengan N1 RPM pada poros penggerak dan N2 RPM pada poros penggerakkan, diameter lingkaran jarak dibagi D1 mm dan D2 mm dan jumlah D1 dan D2, maka perbandingan putar U adalah ini yang rumus yang bisa dipakai. Selanjutnya, harga adalah perbandingan antara jumlah sudut pada roda gigi dan jumlah. Dikenal juga sebagai perbandingan transmisi atau perbandingan roda gigi. Perbandingan ini dapat sebesar 4-5 dalam hal roda gigi lurus standar dan dapat diperbesar dalam 7 dengan perubahan kepala. Pada roda gigi miring, ganda dapat sampai 10 jarak tubuh poros aluminium mm dan mm lingkaran jarak dibagi D1 dan D2 mm dan dinyatakan sebagai berikut.
Nah, ini rumus yang biasa dipakai. A sama dengan D1 tambah D2 dalam kurung per 2 sama dengan M dalam kurung D1 plus D2 kurung per 2. D1 sama dengan 2A per I tambah 1. D2 sama dengan 2A titik 1 per I tambah 1. Berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfeo Sahat. Kepada saudara Alfeo Sahat dipersilahkan. Oke, next. Nama-nama bagian roda gigi. Satu, berikut beberapa buah istilah yang perlu diketahui dalam perancangan roda gigi yang perlu diketahui yaitu lingkaran pitch atau pitch circle, lingkaran khayal yang mengelilingi tanpa terjadi slip. Lingkaran ini merupakan dasar untuk memberikan ukur-ukuran gigi seperti tebal gigi, jarak antara gigi, dan lain-lain. Tiga, ada pinion roda gigi yang lebih kecil dalam suatu pasangan roda gigi. Empat, diameter lingkaran pitch atau pitch circle diameter merupakan diameter dari lingkaran pitch. Diametral pitch jumlah gigi persatuan pitch diameter. 6. Jarak bagi lingkaran atau circular pitch, jarak sepanjang lingkaran pitch antara profil dua gigi yang berdekatan atau keliling lingkaran pitch dibagi dengan jumlah gigi. Secara formula dapat ditulis T sama dengan Pi D1 per Z. Modul perbandingan antara diameter lingkaran pitch dengan jumlah gigi M sama dengan DB1 per Z. Addendum, jarak antara lingkaran kepala dengan lingkaran pitch dengan lingkaran diukur dalam arah radial. Dendendum, jarak antara lingkaran pitch dengan lingkaran kaki yang diukur dalam arah radial. Working depth, jumlah jari-jari lingkaran pada sepasang roda gigi yang berkontak dikurangi dengan jarak poros. Clearance atau clearance circle, lingkaran yang bersinggungan dengan lingkaran addendum dari gigi yang berpasangan. Pitch point, titik singgung dari lingkaran pitch dari sepasang roda gigi yang berkontak yang juga merupakan titik potong antara garis kerja dan garis pusat. Lanjut. Masih di bagian nama-nama bagian roda gigi. Operating pitch circle, lingkaran-lingkaran singgung dari sepasang roda gigi yang berkontak dan jarak porosnya menyimpang dari jarak poros yang secara teoritis benar. Addendum circle, lingkaran kepala gigi yaitu lingkaran yang membatasi gigi. Addendum circle, lingkaran kaki gigi yaitu lingkaran membatasi kaki gigi. Width of space, tebal ruang antara roda gigi di ukuran sepanjang lingkaran pitch. Sudut tekan atau pressure angle, 14 sudut yang dibentuk dari garis normal dengan kemiringan dari sisi kepala gigi. Kedalaman total, jumlah dari addendum dan dendendum. Tebal gigi, lebar gigi diukur sepanjang lingkaran pitch. Lebar ruang, tooth space, ukuran ruang antara dua gigi sepanjang lingkaran pitch. Backlash, selisih antara tebal gigi dengan lebar ruang. Sisi kepala atau face of tooth, permukaan gigi di atas lingkaran pitch. Sisi kaki atau flank of tooth, permukaan gigi di bawah lingkaran pitch. Puncak kepala atau top plane, permukaan di puncak gigi. Lebar gigi atau face width, kedalaman gigi diukur sejarah sumbunya. Lanjut. Perhitungan roda gigi. Dalam perancangannya, roda gigi berputar bersamaan dengan roda gigi lurus lainnya, dengan nilai perbandingan putaran yang ditentukan. Roda gigi ini dapat mengalami kerusakan berupa gigi patah, aus, atau berlubang-lubang atau bopeng permukaannya, dan tergores permukaan karena pecah selaput minyak pelumas karena perbandingan kontak adalah 1,0 atau lebih, maka beban penuh tidak selalu dikenakan pada satu gigi, tetapi demi keamanan perhitungan dilakukan atas dasar anggapan bahwa beban penuh dikenakan pada titik perpotongan A antara garis tekanan dan garis hubungan pusat roda gigi. Pada puncak gigi, gaya Ft yang bekerja dalam arah putaran roda gigi. Ft sama dengan Fn dikali cos delta B, di mana Ft sama dengan gaya tangensial, Fn sama dengan tekanan normal pada permukaan gigi, atau delta B sudut tekanan kerja.
Jika diameter jarak bagi adalah db1, maka kecepatan keliling v per m per second. Pada lingkaran jarak bagi roda gigi yang mampu putaran N1 adalah V sama dengan V dikali dB1 kali N1 per 60 kali 100. Hubungan antara daya yang ditransmisikan P buka kurung KW, gaya tangensial FT dan kecepatan keliling adalah P sama dengan FT kali V per 102. Lanjut. Jika B adalah lebar sisi, BC sama dengan H, dan AE sama dengan L, maka tegangan lentur B pada titik B dan C, di mana ukuran penampangnya adalah B kali H, dengan beban gaya tangensial FT. Lanjut. Inilah rumusnya beban gaya tangensial FT pada puncak blok. Tegangan lentur yang diizinkan delta A yang besarnya tergantung pada macam bahan dan perlakuan panas adalah delta sama dengan FB per M kali Y kali FP. Di mana FB beban lentur, Y sama dengan faktor bentuk gigi, P sama dengan faktor dinamis. Lanjut. Seperti pada perhitungan lenturan beban permukaan yang diizinkan persatuan lebar F1H dapat diperoleh dari KH, D1, Z1, Z2, FB dalam persamaan berikut. Lanjut. Faktor tegangan kontak yang diizinkan pada roda gigi adalah K sama dengan 2 FB kali KH. Seperti pada perhitungan lenturan beban permukaan yang diizinkan persatuan lebar F1 dapat diperoleh dalam persamaan berikut. Pada perancangan ini digunakan dua buah roda gigi yang saling berputaran eh, terhadap suatu sama lain. Roda gigi satu atau roda gigi kecil berfungsi sebagai penggerak roda gigi dua atau roda gigi besar yang dapat didistribusi daya dari putaran poros dan dua buah roda puli. Dari pengukuran di lapangan dapat diketahui beberapa parameter yang dapat digunakan untuk perhitungan roda gigi. Hasil pengukuran atau pengamatan di lapangan antara lain putaran poros penggerak N1 sama dengan 1450 rpm dari dua putaran puli. Putaran roda gigi yang digerakkan atau roda gigi 2 direncanakan dia roda gigi 1 atau roda gigi penggerak jumlah roda gigi N2 sama dengan 300 rpm, D1 sama dengan 400 mm, Z1 sama dengan 1,0. Dengan data-data yang dapat dari pengukuran di lapangan, maka dapat dilakukan perhitungan terhadap roda gigi. Jumlah gigi yang direncanakan untuk roda gigi besar atau roda gigi yang digerakkan untuk menggerakkan poros. Lanjut. Inilah rumus yang sering digunakan di saat di lapangan. Dalam perancangan jumlah gigi roda besar atau Z2 adalah 50 gigi, modul gigi milimeter. Ini rumusnya M sama dengan D1 per Z1 sama dengan 40 mm dibagi 10 sama dengan 4 mm. Diameter roda gigi yang direncanakan D2 sama dengan Z2 kali M. 50 kali 4 sama dengan 200 mm. Perbandingan putaran U. Itulah rumus dari perbandingan putaran U. Lanjut. Perbandingan roda gigi pada poros penggerak dan roda gigi yang digerakkan. Perbandingan putaran dengan perbandingan roda gigi didapat U lebih besar, lebih kecil 1 dan I lebih besar dari 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa roda gigi tersebut digunakan reduksi atau U lebih kecil 1 dan I lebih besar 1. Kecepatan keliling tanpa pembebanan. Rumusnya sebagai berikut. Bahan roda gigi besar
sama dengan SC46. Kekuatan tarik delta B1 sama dengan 46 kg per milimeter kubik. Tegangan lentur delta A1 sama dengan 19 kg per milimeter kubik. Kekerasan permukaan H1 sama dengan 160. Faktor-faktor untuk menentukan beban lentur yang diizinkan persatuan lebar isi F1B atau kilogram per meter adalah berikut contohnya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rio Febrian. Kepada Saudara Rio dipersilahkan. Ya, melanjutkan pembahasan yang tadi, di sini ada tabel faktor bentuk gigi yang sudah disediakan. Lanjut, di sini juga ada tabel faktor dinamis PS, yaitu ada kecepatan rendah, kecepatan sedang, dan kecepatan tinggi. Lanjut, berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, susunlah sebuah urutan reduksi roda gigi lurus untuk menghasilkan reduksi putaran roda gigi berdasarkan perubahan kecepatan putar, reduksi putaran roda gigi berdasarkan hasil gerakan mekanis yang dapat dicapai. Yang ketiga, reduksi roda gigi dengan kombinasi jenis roda gigi yang berlainan. Dan yang keempat, aplikasi sistem reduksi dan gerak tersebut untuk desain sebuah produk fungsional. Kesimpulannya, yaitu ada roda gigi lurus dan roda gigi miring, merupakan dua jenis roda gigi yang paling umum digunakan dalam sistem mekanik untuk mentransmisikan daya putaran antara poros. Roda gigi lurus memiliki gigi-gigi yang tersusun sejajar terhadap sumbu poros dan bersentuhan secara langsung serta serentak, sehingga gaya kontak terjadi secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan roda gigi lurus cenderung menghasilkan suara bising dan getaran saat beroperasi, terutama pada kecepatan tinggi. Namun, kelebihan dari roda gigi lurus adalah bentuk yang sederhana, mudah diproduksi, lebih murah, serta perhitungan relatif mudah. Roda gigi lurus sangat cocok untuk aplikasi berkecepatan rendah hingga sedang, di mana efisiensi biaya dan kemudahan pemasangan menjadi prioritas utama. Sebaliknya, roda gigi miring memiliki gigi-gigi yang membentuk sudut tertentu terhadap sumbu roda, disebut sudut helix, yang memungkinkan kontak antara gigi berlangsung lebih bertahap. Desain ini membuat pergerakan lebih halus, suara lebih senyap, dan getaran lebih kecil dibanding roda gigi lurus. Roda gigi miring ideal ini untuk digunakan pada mesin kendaraan industri manufaktur dan peralatan presisi. Namun kelemahannya adalah desain yang lebih kompleks, biaya produksi yang lebih tinggi, serta beban serta menghasilkan gaya aksial yang memerlukan sistem bantalan tambahan untuk menahan beban tersebut. Selain itu, perhitungan teknis roda gigi miring juga melibatkan parameter tambahan seperti modul normal, modul transversal, dan koreksi sudut. Secara keseluruhan, pemilihan antara roda gigi lurus dan roda gigi miring sangat bergantung pada kebutuhan sistem. Jika sistem membutuhkan biaya rendah, konstruksi sederhana, dan tidak terlalu mempermasalahkan suara, maka roda gigi lurus adalah pilihan tepat. Namun jika dibutuhkan performa tinggi, operasi halus, dan ketahanan pada kecepatan tinggi, maka roda gigi miring lebih unggul meskipun memerlukan biaya dan desain yang lebih rumit. Contoh soal roda gigi lurus dan roda gigi miring. Contoh soal pertama ada roda gigi lurus. Soal 1, perbandingan jumlah gigi dan putaran. Sebuah roda gigi A memiliki 20 gigi dan digerakkan oleh roda gigi B yang memiliki 40 gigi. Jika roda gigi A berputar sebanyak 100 putaran, berapa kali roda gigi B akan berputar? Jawabannya, karena roda gigi A dan B saling
saling bersinggungan, jumlah putaran B, jumlah putaran A, X gigi A atau gigi B sama dengan 100 dikali 20/40 sama dengan 100 dikali 0,5 sama dengan 50. Roda gigi B ber A sebanyak 50 kali. Berputar sebanyak 50 kali. Soal 2 menghitung rasio dan putaran. Roda gigi bergerak memiliki 30 gigi dan roda gigi yang digerakkan memiliki 60 gigi. Jika roda gigi penggerak berputar 150 kali, berapa kali roda gigi yang digerakkan akan berputar? Jawabannya putaran yang akan digerakkan adalah 150 dikali 30/60 sama dengan 150 dikali 0,5 yaitu hasilnya 75. Roda gigi yang digerakkan berputar adalah 75 kali. Pertanyaan yang ketiga, sebuah roda gigi miring memiliki modul normal MN sama dengan 2 mm dan sudut helix B sama dengan 309. Hitunglah modul transversal MT. Jawabannya yaitu MT sama dengan di mana MN per cos B sama dengan 2 per cos 30 sama dengan 2 per 0,866 sama dengan 2,31 mm. Menghitung jumlah gigi setara sampai ekuivalen TET. Sebuah roda gigi miring memiliki jumlah gigi Z sama dengan 20 dan sudut helix B sama dengan 200. Pertanyaannya adalah hitung jumlah gigi setara Z. Jawabannya adalah ZC sama dengan Z per cos pangkat 3 sama dengan 20 per cos pangkat 20 sama dengan 20 per 0,940 pangkat 3 sama dengan 20 per 0,830 yang menghasilkan hasil 24,1. Berikut presentasi dari kelompok 5 mengenai roda gigi lurus dan roda gigi miring beserta soal dan jawabannya. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.